Baik, saudara, kita akan membuka ayat tema kita dari 1 Samuel pasal 16, ayat 6 dan 7. Ya, gereja kita terus melakukan siaran streaming ya. Kemarin di grup saya upload, di jalan pun saya bisa mengikuti ya, siaran-siaran. Daripada dengarkan tape radio, saya mendengarkan suara siaran jam doa Rabu. Saya pengen tahu yang minggu sore biasanya enggak datang kan, pagi biasanya enggak datang sore. Tapi nyetel ibadah sore, entah malamnya, entah besok paginya, siapa angkat tangan kalau ada? Pak Wahid. Ya, 1, 2. Nah, coba saudara setel ya. Jadi saudara datang pagi, saudara sore kan enggak datang. Nah, itu saudara menjelang tidur. Saya biasanya setel menjelang tidur ibadah sore. Kalau enggak mau lagunya, saudara geser ke langsung khotbah ya. Di play langsung geser ke khotbah sampai muncul gambar saya. Nah, itu khotbah ya. Nah, itu saudara dapat langsung ikuti. Nah, supaya apa? Supaya nanti ya, karena yang sore itu berbeda ya. Khotbah saya sore berbeda dengan pagi. Kadang-kadang yang sore lebih menusuk, maksudnya lebih berbobot, karena tergantung waktu saya persiapannya. Kita lihat bersama-sama 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab itu kakaknya Daud paling besar, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati. Termasuk kita semua yang datang pada pagi ini, Tuhan melihat hati kita. Datang karena apa sih? Beribadah karena apa sih ya? Ini Tuhan melihat kita, saudara-saudara. Nah, mengapa kita mengambil tema ini, saudara? Karena di dunia ini banyak hal-hal yang kita seringkali tertipu ya. Tertipunya apa? Contohnya, saudara, ketika hujan turun, enggak tahu kalau di dalam pikiran saudara ketika hujan turun yang muncul apa? Mungkin perasaan romantis yang bapak-bapak zaman atau ibu-ibu yang zaman pacaran dulu ya, hujan-hujan gini langsung ingat satu payung berdua, waduh romantis banget ya. Itu mungkin ada yang ingat seperti itu kalau dulu pacarannya kehujanan ya. Kalau saya ingat bukan romantisnya, saudara. Kalau mulai ada turun hujan, yang saya waspadai pertama petir. Karena saya itu paling terganggu dengan petir ya. Paling terganggu dengan petir. Nah, petir itu, saudara-saudara, ini yang mau saya tekankan. Petir itu seringkali menipu kita. Kita biasanya melihat cahayanya dulu, seret gitu ya, merah, biak. 1 detik kemudian atau 2 detik kemudian, tergantung jaraknya petir itu terjadi di mana ya. Jadi itu awan yang bermuatan listrik ya, melompat bertemu dengan positif negatif, dan terjadi ledakan yang tiba-tiba itu, petir itu dahsyat sekali. Meledakkan udara. Seret, jadi bunyinya medur. Itu sebenarnya ledakan udara seketika. Karena dahsyatnya ya, terbakarnya konsletnya itu, loncatannya itu dahsyat sekali itu listrik itu, saudara. Nah, biasanya kita pikirkan adalah bawah sadar kita atau pikiran kita berpikir cahaya dulu baru suara. Padahal sesungguhnya yang terjadi, cahaya dan suara itu terjadi bersamaan, debur gitu ya. Hanya yang sampai pada diri kita itu cahaya, karena memang cahaya lebih cepat ya. Makanya biasanya kalau mengukur galaksi itu dengan kecepatan cahaya, karena cahaya itu lebih cepat ya. Kalau udara banyak hambatan ya, hambatannya, jadi datangnya telat ya, datangnya telat sehingga cas baru dur gitu ya. Padahal itu bareng ya. Nah, itu contohnya kita tertipu ya, tertipu. Jadi mata kita ini seringkali menipu, cahaya dulu baru suara, padahal itu sebenarnya bersamaan.
Nah, banyak hal yang dapat mengecoh pikiran kita, saudara-saudara. Hal yang buruk terlihat baik, hal yang baik malah terlihat buruk. Hal yang mulia namun terlihat hina, hal yang hina malah terlihat mulia. Seringkali kita tertipu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di dalam kekristenan, Bolan dan Lifstrik, teolog dua ini menulis demikian, saudara. Ilmu sejarah tentulah menganggap Raja Ahab, ini contohnya Raja Ahab, 1 Raja-Raja 16 ya, adalah raja yang terbaik, yang sukses di lapangan politik dan ekonomi. 1 Raja-Raja 16, itu memang kebenaran historis atau sejarah. Tetapi kebenaran historis itu tidak dihiraukan oleh penulis Alkitab. Di dalam Alkitab, Raja Ahab diukur menurut ukuran yang lebih dalam, yakni berdasarkan sikapnya terhadap Tuhan. Maka berlakulah kebenaran yang sangat berbeda, yaitu kebenaran yang dari atas, dari surga, dari Tuhan. Kebenaran yang datangnya dari Allah. Kebenarannya adalah ini: Ahab adalah seorang fasik yang tidak mengenal Allah. Jadi gambarannya sangat berbeda dengan yang digambarkan oleh ilmu sejarah. Nah, ini contohnya. Kalau dalam sejarah, Raja Ahab itu raja yang jago politik. Bagus, itu raja yang hebat. Tapi kalau di hadapan Tuhan, itu raja yang rusak. Nah, makanya karena manusia hanya melihat yang terlihat. Ya, manusia itu hanya melihat yang terlihat, tapi tidak, Tuhan itu melihat hati, motifnya apa. Ya, mungkin saudara melihat teman gereja saudara ke diskotik, itu kok masuk diskotik? Yang terlihat mata buruk, kok masuk diskotik? Tapi di diskotik ngapain? Ya, kalau di diskotik dia aktif menginjili lebih bagus daripada kita yang duduk-duduk di rumah. Ya. Di diskotik mungkin dia cuma pesan Coca-Cola, soft drink, ya, Sprite, dan kemudian waktu itu dia aktif menginjili, lebih bagus daripada kita yang tidak melakukan apa-apa. Makanya jangan menilai segala sesuatu dari apa yang terlihat saja. Jangan cukup di situ terlihat, langsung membuat penilaian, tidak bisa. Kita harus melihat motifnya apa. Ya, motifnya apa? Atau orang yang melakukan hal yang baik, kebalikan ya, memberi persembahan besar. Wow, ini motifnya apa lagi? Kalau motifnya memang benar-benar mengasihi Tuhan, ingin memikirkan pekerjaan Tuhan, nah itu bagus. Karena Tuhan itu selalu melihat motifnya, tujuannya, hatinya yang dilihat. Kemarin kami ke Lumajang, hari Senin berangkat, ya, karena ada surat yang harus diurus dan mengatur nanti kedatangan anaknya Bu Nini, ya, anaknya Bu Nini itu ada di Lumajang 1, masih 1 yang fotonya mungkin saya upload ya di grup, foto sama Vandu itu anaknya Bu Nini. Ya. Kita sedang ngomong-ngomong kapan enaknya mulai ke sini ya, dan ngurus surat itu. Nah, di dalam perjalanan itu saudara, saya sempat makan ayam kare ayam ya, kare ayam. Setelah dihidangkan saudara, kare ayam itu saya makan. Ya, luarnya gurih banget karena kare ayam. Santan ya jelas gurih ya. Dagingnya sudah gurih, tambah santan, gurih banget. Tapi pernahkah saudara memakan kare es? Jadi luarnya itu gurih, dalamnya itu membeku saudara. Nah, saya baru paham ini berarti ini disimpan di freezer kan ya, di freezer. Lalu ada yang pesan kare ayam, gage-gage direbus. Makanya saya kok lama kare ayam mestinya sudah siap tinggal nyiduk. Kok lama, ternyata rebus dulu. Luarnya sudah empuk, panas saudara. Dalamnya es, es kare ayam. Ya, jadi saya tidak merasa pesen es kare. Nah, tapi itulah gambaran saudara. Luar dengan dalam itu bisa berbeda. Ya, luar dengan dalam itu bisa berbeda. Jadi, nah yang perlu kita perhatikan adalah apa? Tuhan itu memilih seseorang, kayak dalam pemilihan Daud itu tadi, bukan tergantung apa yang terlihat di depan mata kita, mata orang. Ya. Tuhan tidak
melihat seperti itu. Kalau oleh karena itu, saudara nanti baca di rumah 1 Samuel pasal 16 mulai ayat 1 itu, Samuel kan mau disuruh Tuhan, Saul sudah ditolak jadi raja. Sudah, Saul sudah aku tolak. Sekarang kamu mengangkat pergi keluarganya Isai, ada anaknya yang akan saya jadikan, saya urapi jadi raja. Samuel datang ke rumahnya Isai, keluarganya Isai. Isai itu saudara, anaknya 7. Daud itu anak paling bontot. Daud itu tidak dimasukkan. Karena apa? Karena Daud itu tidak memenuhi kriteria. Ya, kalau mau diurapi jadi raja, tidak memenuhi kriteria itu Daud itu. Yang ditampilkan pertama Eliab. Samuel sebagai nabi pun terkecoh. Samuel melihat penampilan Eliab gede gagah dan mungkin sudah mulai belajar jadi tentara. Kayaknya inilah raja ibu, gagah banget, orangnya gede banget. Ternyata Tuhan berkata, bukan. Kamu melihat apa yang di depan mata, tapi aku melihat hati. Nah, yang akan kita selidiki pagi ini adalah kenapa sih kok Daud? Padahal secara fisik, secara perang, nanti pasal berikutnya nanti saudara lihat Eliab ini sudah berada di pertempuran ya, dengan 3 kakak yang lain, ya, kakak-kakaknya ya, Daud. Tetapi bukan mereka. Daud itu menurut Isai bapaknya tidak memenuhi syarat, karena hari-harian ini mengangon wedus, cuma angon kambing gitu. Terus mimpin kerajaan apa iso? Dolanan kecapi. Ya kalau sekarang gitar. Lah apa iso perang ini bocah kaya ngono kuwi. Menurut manusia. Tapi tidak, Tuhan melihat potensinya ya. Melihat hatinya, dan setelah itu lihat Tuhan tahu potensinya. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama ya, apa yang dimaksud Tuhan melihat hati itu. Kita buka dulu di dalam 2 Samuel 6. Kalau saudara membuka YouTube sudah ditayangkan Pak Pur pasti ya. 2 Samuel 6 ayat 14, di sana dikatakan ini alasannya mengapa Allah memilih Daud. Agak panjang nih ayat 14 sampai 21. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu Saul ya, dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Raja menari-nari, jingkrak-jingkrak. Ya, saya yakin WL manapun ngajak saudara suruh menari, saudara mesti berat ya. Saya menari itu termasuk bukan bidang saya ya. Itu makanya naik ibadah tidak banyak ekspresi ya. Tapi kalau paling banter saya pernah beribadah itu suruh gerak, ayo semuanya menari. Paling gerak saya coba gini atau gini, gini. Paling banter itu. Daud lebih dari itu loh, tangannya, kakinya nari-nari.
Mikal istrinya, aduh iki raja kaya ngene iki jan gila nih, terus raja apa iki gila nih. Ih, sini kayak pakai dikatakan baju efod. Makanya disebut kamu menelanjangi dirimu. Kenapa menelanjangi diri? Karena pakai efod itu cuma itu loh, sudah lengan gini, terus disabuk, ini kayak rok pendek. Memakai lenan ini kemungkinan yang kalau baju imam lenan itu topinya kayak koki itu. Nari-nari gitu. Makanya wih, sini teran. Ya. Tetapi jawaban Daud apa, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kalau di hadapan Tuhan, aku mau merendahkan diri serendah-rendahnya. Artinya apa? Banyak orang yang berusaha meninggikan diri. Opo neh urung dadi raja wis meninggikan diri. Seringkali kita ini masih jemaat biasa ya. Itu saja sudah pengen menonjol, apalagi ya mudah-mudahan di sini enggak. Apalagi jadi rojo. Tapi hebatnya Daud ya buat jadi rojo, tetapi tidak berusaha menonjolkan dirinya rojo yang keren. Dan kalau sudah urusan di hadapan Tuhan, ya, dia mau merendahkan dirinya. Makanya itu yang gereja baptis di Amerika yang Presiden Jimmy Carter pernah saya ceritakannya. Presiden Jimmy Carter itu biasanya presiden itu di mana-mana datang dihormati. Kalau dia masuk di gereja, dia hanya duduk di antara jemaat. Enggak mau diperlakukan khusus. Ini di hadapan Tuhan. Ya. Saya di hadapan Tuhan itu sama dengan yang lainnya. Bukan presiden, saya adalah orang berdosa yang membutuhkan kepengampunan, membutuhkan keselamatan. Ya. Nah oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali ketika kita sudah mulai masuk area gereja, usaha-usaha jadilah kita belajar seperti Daud, saudara-saudara, menjadi orang yang rendah hati. Perlu aku nampak, tapi juga tidak perlu menghinakan dirinya ya, sampai tidak terlihat sama sekali ya enggak. Enggak usah alay, yang penting motifnya. Motifnya itu saya datang ke gereja itu menyembah Tuhan gitu ya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mati di kayu salib, memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya bagi saya, dan saya mau berterima kasih pada dia. Saya tidak peduli orang lain jungkir balik, saya tidak peduli. Saya mau menyembah Tuhan, titik. Nah kalau motif saudara menyembah, benar-benar menyembah Tuhan, melayani Tuhan, saudara tidak akan peduli. Ya ada orang jungkir balik, enak sing ada ya. Tapi di desa ya memberikan persembahan zaman dulu 100.000 diketok ke memberinya terakhir sudah, memberinya pelan-pelan. Tapi itu di desa. Saya ada di situ jadi saya geli. Ya mungkin ada orang-orang seperti itu sudah tidak akan peduli. Karena bagi saudara yang penting adalah saya bersyukur kepada Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya melayani Tuhan. Itu saja alasan saya datang beribadah adalah seperti itu. Ya seringkali kita di hadapan Tuhan itu kita juga bermain drama ya. Karena dikatakan dunia ini panggung sandiwara gitu ya. Nah ini contohnya ini paling sini tahu sudah. Contohnya ini namanya persembahan khusus. Oh kebalik. Satunya apa? Persembahan. Kebalik. Tadi ada masuk kebalik. Kebalik ini semua. Ini perpuluhan. Perpuluhan. Berarti sesungguhnya ketika saudara memasukkan ke sini itu ini benar-benar 1/10. Itu baru benar gitu loh. Bukan drama. Ya. 1/10 saudara bawa masuk sini. Apakah benar Tuhan tuh melihat persembahan? Tuh melihat loh saudara. Ananias Safira itu, nanti khotbah saya sore itu nanti. Ananias Safira itu saudara-saudara, dia memasukkan separuh, tapi ngomong tulisannya kan 1/10. Ya. Dia ngomong padahal padahal Tuhan tidak menuntut loh saudara. Saudara tidak 1/10 saudara masukkan sana tidak apa-apa atau ya sama saja nanti dipakai untuk gereja ya. Tidak masalah sebetulnya saudara-saudaraku. Sebetulnya kalau Ananias dan Safira bicara Tuhan ini sebagian dari penjualan tanah saya. Ananias Safira itu tidak dihukum Tuhan. Tidak mati saudara. Gara-garanya dia ngomong ini seluruh hasil penjualan tanah saya. Nah itu kan drama.
Ngopo lho tujuanmu ngono ki ngopo ngapusi Tuhan? Lah wong sudah di hadapan Tuhan lo kita masih bermain drama. Tuhan itu sudah melihat hidup kita itu terbuka ya. Waktu kita sendirian di kamar mandi di mana Tuhan itu sudah tahu kok. Nah, oleh karena itu kita belajar Saudara, semakin hari kita menjadi jemaat Tuhan itu semakin berkenan ya dalam hal kecil. Ya, jangan sampai Tuhan itu memalingkan wajah istilahnya dalam perjanjian lama, melihat kita. Hidup saya dan saudara. Memang ajaran Alkitab ada ya, bawalah persembahan persepuluhan ke rumah perbendaraan. Ya, apakah Pak Tri memberikan persepuluhan? Ya memberilah, saudara tanya bendahara. Ya. HR saya yang tertulis, kalau yang lain bensin, telepon, BPJS, nah itu kan dibayar gereja semuanya. HR saya 5,5, berarti perpuluhan saya berapa? Harusnya 550. Ya, minimal 550. Itu dari penghasilannya bersih. Apakah ada cicilan? Ada. Cicilan ada, tapi itu kan diambil dari situ. Ya. Tapi bersih saya segitu. Nah, belajar dulu Saudara. Lu Pak Tri kalau perpuluhan terus dikasih nomor, itu kan pamer. Gini Bapak Ibu, jadi enggak usah pegawai negeri. Pegawai negeri golongan 1, golongan 2, golongan 4A, 4B, enggak tahu golongannya apa, saya bukan pegawai negeri. Itu kan gajinya jelas. Jadi sebetulnya tanpa saudara melihat gini aja loh, ketok iki kira-kira ndak iki ketok ngene Pak Hayi iki mamane gitu ya, umpama. Oh iki Pak Paijan iki pensiunan iki. Sebenarnya terlihat. Karena apa? Memang 1/10 orang panen padi. Nek petani itu ngerti sak hektar, oh kemarin padine sekian ton. Oh berarti duitnya sakmene udah ngerti. Kalau perpuluhan pasti orang tahu, Saudara. Makanya yang dilarang kelihatan itu apa tuh, Saudara? Kalau kamu memberi sedekah, nah kalau Saudara memberi sedekah itu dengan tangan kananmu, jangan diketahui tangan kirimu, karena itu sedekah. Persembahan itu bukan sedekah loh, Saudara. Persembahan itu terbaik. Nah kalau kita memberi orang lain baru sedekah. Nek sedekah itu aja dipamerke, jangan terlihat. Karena itu sedekah, tapi persembahan itu bukan sedekah. Pentingnya apa? Dikasih nomor. Ya, pentingnya apa? Karena berkali-kali terjadi di Semarang, pernah terjadi, ya, pakai kantong persembahan, orang pulang, anaknya pendetanya sing nakal, ngambil ngono dijukuk seret kantongi. Saudara enggak ngerti, uang saudara enggak masuk. Uang itu jadi tidak bisa digunakan gereja, hilang di tengah proses. Begitu. Ya, makanya kalau tidak muncul, saudara boleh kasih kode, umpamanya tri gitu, T gitu, enggak apa-apa. Besok muncul T sekian, oh masuk berarti. Kenapa dipastikan masuk? Supaya gereja ini dapat membiayai dirinya. Ya dipastikan itu, kalau sudah enggak pakai nomor enggak tahu. Ya, andai kan itu terjadi kehilangan di proses jalan. Bukan hanya di situ, Saudara, di kota besar pelayanan saya sama, persembahan hilang, Saudara. Hilang. Saya sampai ngurus betul-betul tak lacak baru sampai ketemu. Gitu, ya. Nah, jadi itu sebetulnya menolong supaya gereja, apa yang saudara persembahkan itu benar-benar digunakan oleh gereja, tidak berbelok di tengah jalan. Ya karena gereja kita ini banyak sekali yang kita bayar ya. Mungkin sekarang saudara belum terima buletin, loh Pak Tri kok buletin tidak terbit? Loh kita belum bisa memperkerjakan sekretaris. Setelah COVID ini belum bisa, belum mampu. Iya, belum mampu kita. Nah itu loh sampai korden bolong semua itu. Cahaya masuk yang belakang kepanasan loh. Itu kita belum bisa nutup itu. Begitu ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita belajar ya, belajar
setia, datang karena Tuhan. Ibadah itu karena Tuhan. Bukan karena gembala juga ya. Jadi ketika saudara nanti kecewa dengan gembala, itu tidak mempengaruhi ibadah saudara. Ya, makanya kita belajar tulus, belajar jujur. Ya, saya beribadah itu karena Tuhan, bukan karena Pak Tri. Ya. Jadi ketika nanti saudara, wah Pak Tri kok suwe-suwe ra kunjungan yang aku dong. Saudara mutung ya. Nah, padahal saya dibandingkan dengan Pak Eko bisa enggak saudara? Padahal Pak Eko, umpama ini Pak Eko ya, Pak Eko itu, saya tanya Pak Eko neng omahe enek anake apa ndak? Tidak ada. Pertanyaan saya kedua, anak saya di rumah 3, sing kecil masih ada. Pertanyaan kedua, Pak Eko punya hipertensi apa ndak? Tidak, saya punya. Pak Eko punya gula darah apa enggak? Enggak punya, saya punya. Loh apa itu pentingnya? Saya harus berolahraga. Kalau Pak Eko tidak harus berolahraga. Beda. Saya harus belanja untuk mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Harus belanja, harus masak. Supaya cukup. Nah, kalau cuma berdua kan bisa beli. Gampang beli. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa saudara membanding-bandingkan. Yang penting kalau, tetapi kami akan berusaha. Setiap saudara memberitahu saya bilang Bu Nini, kalau saudara butuh, Pak Tri doakan kami. Beritahu saja, kami akan datang. Tetap kami usahakan. Walaupun terus terang waktu, belum lagi proyek-proyek. Ya. Saudara bandingkan dengan gembala lain. Gembala lain ngeringkas buku enggak? Sedang meringkas buku apa enggak? Tidak, saya sedang meringkas. Berapa buku yang saya ringkas? Ini 15-an lebih. Waktu saya longgar langsung masuk kantor, saudara. Langsung Bu Nini kadang-kadang kunjungan sendiri kemarin. Bus keluar sendiri. Karena sama-sama saya punya fokus. Ya, fokus yang harus saya kerjakan. Nah makanya saudara ya paham, oh Pak Tri ini fokusnya baru ini. Ada hal-hal yang lain yang harus dikerjakan juga. Rutin itu rutin. Kalau tidak akan muncul penyakit, HNP kambuh, tidak bisa pelayanan tambahan. Makanya saudara-saudara kalau saudara yang penting ke gereja, Pak Tri saya doakan Pak Tri. Pak Tri bisa ke rumah, oh tak datangi, tidak apa-apa saudara. Kenapa seperti itu? Kemarin kita ngomong-ngomong sama Bu Syuhung, tidak semua jemaat itu suka dikunjungi. Ya, itu yang perlu tahu ya. Tidak semua jemaat suka dikunjungi. Itu bukan prasangka, sudah beberapa orang bicara dengan saya, Pak nek saya tidak suka dikunjungi. Oh ya, beda-beda saudara, orang itu tidak seperti yang suka dikunjungi ada, yang tidak suka juga ada. Makanya kalau saudara butuh, memang karena oh Pak Tri kondisinya seperti itu, beda. Masih ada anak kecil loh saudara, masih punya anak SD. Ya, Pandu itu SD kelas 6. Nah makanya kalau saudara betul-betul care, saudara ngerti, oh pendeta itu beda. Ya, dengan pendeta lain beda. Pendeta lain mungkin bisa full time, pertanyaannya di rumah ada pembantunya enggak? Gajinya berapa pendeta itu? Kalau gajinya 10 juta ya bisa bayar pembantu, saya enggak bisa. Kan gitu. Berarti apa-apa harus dikerjakan sendiri. Gitu. Nah dari situ saudara paham, makanya ke gereja itu motifnya hanya Tuhan saja. Motifku ke gereja itu hanya karena Tuhan. Sekarang bersyukur Bu Nini bisa keliling sendiri. Tak lepas nih. Mas, siapa yang harus saya kunjungi? Saya cuma ngasih nama aja. Ini kunjungi kemarin Bu Sum Kadir. Oh iya, datang Bus. Bu Esther Joko, Bus. Gitu. Siapa lagi? Gitu. Nah nanti pasti Bu Nini tiba-tiba muncul di rumah saudara. Kadang-kadang tanpa saya, karena saya di kantor itu. Proyek yang saya kerjakan, saya punya proyek. Karena 6 tahun lagi saya harus selesai pensiun. Makanya saya harus ngebut target saya, ada hal yang harus saya kerjakan juga. Ya, bagi-bagi tugas istilahnya seperti itu. Nah yang penting saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan itu tadi ya. Bagaimana saudara itu ke gereja itu murni saja. Murni saja, saya ke gereja itu karena Tuhan, bukan karena Pak Tri. Pak Tri itu sembuh lah gitu. Yang penting saya tuh di sana saya menyembah Tuhan, melayani Tuhan juru selamat saya. Itu saya
Saya bergabung dengan gereja, kalau menyatakan ya saya bergabung berarti saudara ya jadi anggota gereja, setia, sudah. Sampai Tuhan memanggil. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan enggak. Kalau lebihnya dari iblis, bapa segala dusta. Seperti itu. Nah, Yudas Iskariot itu yang paling sedih ya kadang-kadang yang bagus malah enggak kelihatan bagus loh saudara. Ya. Kalau dulu saya masih bujang, kunjungan, aktif banget. Jemaat 26 itu setiap minggu tak kunjungi, 26. Sampai mungkin jemaat waleh. Tapi pertanyaan saya, apakah khotbah saya pada waktu itu seperti sekarang? Jauh enggak bermutu dulu. Karena dolan terus. Kunjungan terus. Kurang belajar, kurang berdoa malahan. Itu ada sisi-sisi yang akan berbalik, saudara-saudara, sama saja gitu ya. Tinggal makanya fokusnya kemana gitu. Yang penting tulus. John Calvin berkata demikian saudara, agama yang murni dan sejati adalah kepercayaan di dalam Allah yang dikaitkan dengan ketakutan yang tulus. Itu loh. Kalau saudara agama, kata John Calvin, itu mesti ada ketakutan yang tulus benar-benar saudara takut Tuhan. Ini kalau sudah ngomong agama itu karena Tuhan. Ya. Bu Nini itu dulu masih muslim ya. Ketika muslim kan ada yang gani ngebomi gereja. Pertanyaanku kepada dia waktu itu, apakah kamu goyah imanmu? Enggak lah, itu kan agamaku sing kelakuannya kayak gitu. Nah aku enggak kayak gitu. Nah kan, jawabannya seperti itu. Jadi orang Kristen pun bermacam-macam, nah, itulah dia. Nek saya enggak begitu. Nah, jadi tapi sekarang puji Tuhan sudah seiman ya. Ya, sudah seiman. Jadi tulus, kalau beragama itu penting sekali tulus ya. Jadi bukan karena mengasihi diri sendiri, bukan karena mengasihi gembala, bukan karena sungkan sama seksi keanggotaan, Bu Siohung, karena Bu Siohung kan kalau bersama Bu Nini kunjungan giat. Wah, sungkan saya jadian. Jangan sungkan. Ibadah itu bukan karena sungkan. Karena saudara betul-betul mengasihi Tuhan dan mengucap syukur itu tujuannya itu. Sproul senada dengan itu, teolog ini berkata, ini bicara tentang doa ya. Sama saja doa itu juga proskuneo dalam bahasa Yunaninya, ibadah termasuk di dalamnya ada unsur ibadah. Doa harus ditujukan kepada Allah saja. Ibadah sama, hanya harus ditujukan kepada Allah saja. Titik. Pertama kita harus datang kepada Allah dengan ketulusan. Dengan tulus. Kata-kata yang kosong dan tidak tulus merupakan olokan atau penghinaan kepada dia. Karena apa kok ketika kita beribadah tapi tidak tulus itu kok menghina Tuhan? Karena Tuhan melihat. Tuhan itu melihat hati, makanya ketika kita berdrama, pura-pura beribadah itu penghinaan kepada Tuhan. Kamu itu kayak Anania Safira ya. Tuhan ini Rasul Petrus. Ini seluruh persembahan penjualan tanah kami. Itu ngenyek Tuhan, apa Tuhan tidak melihat? Nah makanya maksudnya kalau kita tidak tulus, ibadah itu tidak tulus, pelayanan tidak tulus, persembahan tidak tulus, itu menghina Tuhan. Karena Tuhan tahu, dipikir Tuhan itu tidak tahu gitu loh. Doa yang semacam itu sangat tidak sesuai dengan praktek agama yang saleh. Tetapi merupakan serangan melawan Allah. Contohnya aksi sosial ya, kepada orang-orang miskin. Seringkali ya, aksi sosial tujuannya untuk apa? Ketika aksi sosial kemudian difoto, diupload di Facebook. Kan tujuannya apa? Supaya diketahui banyak orang, loh aku sosial loh. Iya ya. Nah kalau memberi sedekah itu sebenarnya jangan terlihat, malah jangan, tidak boleh terlihat. Nah ini Bu Sum Kadir hasil kunjungan kemarin butuh kacamata saudara. Kalau saudara mau memberi sedekah, membelikan kacamata silakan. Dia tidak bisa baca Alkitab nih, karena tidak punya kacamata. Sudah tidak bisa beribadah, bisanya dulu dengarkan radio, radionya sekarang rusak.
radio kita. Jadi sekarang kekuatan dia hanya tinggal membaca kacamata. Membaca kitab pakai kacamata. Kalau saudara tergerak silahkan hubungi saya bukan pamer ya, supaya tidak tempuk engko wong telu tuku kacamata kabeh. Dan tidak ada gunanya gitu ya. Bukan pamer ya, kan diam-diam saja. Pak, tak belikan. Silahkan ya. Jangan diumumkan, karena itu sedekah ya. Martin Luther berkata, aku adalah musuh terbesar bagi para lalat. Ketika aku punya sebuah buku yang baik, mereka berkumpul di atasnya dan berbaris dan menuruninya dan mengotorinya. Sama halnya dengan iblis. Ketika hati kita sangat murni, ia datang dan mengotorinya. Iblis itu tujuannya gitu, saudara. Sebetulnya saudara awalnya itu ikut Yesus murni, tulus, ibadah itu motivasinya tulus, murni, persembahan itu tulus, murni, tapi semua dibelokkan jadi tidak tulus, jadi tidak murni. Itu karena apa? Ada iblis. Iblis itu jangankan saudara, Petrus saja digodai kok, Yesus saja digodai, tidak usah heran saudara. Ya. Petrus itu waktu Tuhan Yesus berkata, anak-anak ya, sebentar lagi aku ke Yerusalem dan di sana anak manusia akan disalibkan. Petrus kan menarik tuh, jangan Tuhan. Jangan ke sana, jangan disalibkan. Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Petrus sudah dipakai iblis, terpengaruh iblis. Itu rasul ya. Apalagi saya dan saudara. Makanya tema bulan ini penting untuk kembali. Sebentar lagi kita Natal. Natal nanti di sana sebentar lagi saudara akan menerima, beberapa orang di antara saudara akan menerima proposal. Ketika saudara memberi persembahan, tidak usah melihat ketuanya siapa ya. Sugih pora. Loh, kalau saudara memberi persembahan itu tidak usah melihat, ketuanya sugih, tidak usah akeh-akeh. Oh, itu berarti saudara memberi kepada manusia. Saudara memberi kan dilihat Tuhan. Makanya tadi Pak Agus, ini hal baru ya, semua yang berdoa tadi Pak Agus minta amplop dikeluarkan dulu, uang dikeluarkan dulu, didoakan, ini Tuhan kasih saya kepadamu, iman saya kepadamu. Karena apa yang saudara tabur itu akan saudara tuai. Nuainya kapan? Enggak mesti balasannya kaya loh saudara, enggak. Bisa jadi anak cucu saudara diberkati Tuhan. Ya, bisa jadi rumah saudara nanti di sana, ya di rumah bapakku banyak tempat tinggal, enggak tahu nanti saudara ketika berhadapan dengan Tuhan akan diberi apa, saya juga enggak tahu, saya bukan Tuhan. Ya, yang jelas apa yang saudara tabur itu saudara tuai, enggak usah melihat, ya memberi itu enggak usah melihat. Terus mamanya tertulis si A piro, si B piro, enggak usah malu, kayak ketika di grup ya, kita ada aksi sosial, ini masuk rumah sakit, urunan. Waduh dia kok 30.000, wah aku gengsi, enggak usah gengsi saudara, enake piro. Saudara sebetulnya enggak punya duit, enggak bisa memberi, tapi bisa memberi 20.000, 10.000, itu bagus itu. Enggak usah diukur dengan teman kita, tapi kita berdoa saja kepada Tuhan, apa saja yang kamu lakukan, kan firman Tuhan katakan, lakukanlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Jadi enggak usah melihat teman saudara. Saya punyanya 10.000, berdoa Tuhan, saya 10.000. Enggak usah malu, ini bukan masalah, kita ini keluarga ya. Satu gereja itu keluarga, jadi enggak ada yang mempermalukan. Enggak ada yang ngerasani. Yang penting saudara sudah memberikan, berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang terakhir saudara, ayat 11, lalu Samuel berkata kepada Isai, ini yang 1 Samuel pasal 16 yang awal kita baca. Inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Nah makanya tadi saudara saya sebutkan, Daud itu tidak dimasukkan ke dalam kriteria calon raja karena wong angon wedus. Makanya ini ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak kecil, mbah-mbah yang punya cucu,
Cucu saudara itu punya potensi loh. Jangan ngeremehkan. Tapi anakku ini loh Pak Tri. Anakku ini, cuma begini, cuma angon wedus. Loh, tapi kalau sudah Tuhan berkehendak, siapa yang bisa mencegah? Ya. Nah oleh karena itu anak-anak juga enggak usah minder ya. Waduh Pak Tri, aku enggak bisa sekolah tinggi. Aku enggak bisa di universitas. Ya kalau bisa silahkan berusaha, tapi nek enggak bisa ya sudah cukup. Yang penting saudara kalau nanti bekerja yang bagus. Ya. Kalau orang tua enggak mampu loh, kalau orang tua mampu ya harus kuliah ya. Kalau enggak mau itu malas namanya, malas juga enggak bagus ya. Nah jadi apa yang dilakukan Daud itu tulus saudara, kita melihat ya. Ketika dia mengembalakan kambing domba, coba lihat. Kakak-kakaknya kumpul, mau makan bersama Nabi Samuel, dia tetap angon wedus. Ngomel-ngomel enggak? Asem ya, mas-masku kumpul makan-makan. Bar Samuel mempersembahkan korban kan rencana makan bersama. Samuel kan bilang, kita enggak akan makan, kalau anakmu yang paling kecil enggak dibawa ke sini. Siapa? Itu Daud. Daud itu tetap melakukan tugasnya, walaupun dia diperlakukan berbeda. Tidak peduli, pokoknya tugas saya mengembalakan. Ketulusan Daud kedua apa? Ketika dombanya hendak diterkam singa, saudara, dia melawan singa itu karena dia menjagai mati-matian. Pekerjaannya itu dilakukan dengan serius. Kalau dia harus mati, tempur mati di situ. Melawan singa loh saudara. Hanya melindungi domba regane piro ya. Dengan nyawanya tidak sebanding, tapi dia karena itu tugasnya dia kerjakan. Dengan tulus. Tidak ngerti justru ketika dia mengerjakan tugas-tugasnya dengan tulus, tarung dengan singa, itu Tuhan sedang menyiapkan dia melawan siapa? Goliat. Nanti akan ada lawan yang gede. Nah makanya kesetiaan Daud, ketulusan Daud ini saudaraku yang dikasih Tuhan menarik perhatian. Saudara. Dia memainkan alat musik. Ya, anak-anak saudara mungkin ya, anakku gerisone main musik. Daud itu cuma bisa main kecapi, dung gitu ya. Kecapi kecil ada yang kecapi gede, orkestra. Cuma kecapi, angon wedhus harus main kecapi. Apa gunane? Ternyata saudara nanti permainan kecapi Daud itu dibutuhkan untuk menolong raja yang saat ini sedang berkuasa. Siapa? Saul. Setiap Saul dirasuki setan, Daud main kecapi, setannya lungo. Terus Saul merasa lega sekali. William Carey, kutipan terakhir saudara. Harapkanlah segala sesuatu yang terbesar dari Tuhan. Lakukanlah hal-hal yang besar untuk Tuhan. Ya, ini William Carey ini bapak penginjilan modern, orang baptis. Makanya gereja baptis itu terkenal gereja yang sangat injili. Ya. Penginjilan modern itu pertama yang punya melakukan itu orang baptis, William Carey. Ya, dia berkata apa? Harapkanlah segala sesuatu yang terbesar dari Tuhan, lakukanlah hal-hal yang besar untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita. Ya. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Xavier Quentin Pranata menceritakan ya, seorang wanita dijodohkan seorang pria. Sebetulnya dua-duanya sama-sama tidak mencintai ya, karena dijodohkan akhirnya mereka menikah. Suaminya ya karena tidak cinta sama istrinya, dia bikin peraturan. Pokoknya kowe, dek, tangi jam 5, jam 6 kudu mateng. Setengah itu aku budal kerja. Wah, bojone yang ngomel-ngomel karena bodoh ndak cintane, karena dijodohkan, korban perjodohan. Masak jam 5 dengan bersungut-sungut, jam 6 mateng. Suaminya makan, dah aku berangkat. Dia merasa lelah, tersiksa karena apa? Ndak cinta. Ndak cinta itu lelah, menyiksa. Nah, puji Tuhan ini ceritanya, suaminya mati. Waduh, kan lega ya. Akhirnya mati juga dia. Gitu. Nah, kemudian dia menikah dengan pria yang dicintai. Ya, dia menikah dengan mencintai dan kemudian
Sama, 6:30 suaminya juga kerja itu. Tapi dia cinta, jam 5 bangun, dia ngerjakan. Tetapi semangat sekali dengan bernyanyi-nyanyi ya. Jam 6 matang juga. Ya, tetapi bedanya apa? Tidak lelah. Bisa dengan bernyanyi, tersenyum. Karena apa? Karena cinta. Nah, Xavier Pranata ini berkata, segala sesuatu kalau saudara lakukan karena saudara mengasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang telah mati di salib bagi saya dan saudara, saudara akan melakukan dengan sukacita. Ibadah itu ringan, saudara. Ya, melayani singer, melayani WL itu ringan sekali. Bermain musik, saksofon saya juga rusak ini, saudara, dijatuhkan anak saya, mouthpiece-nya pecah ya. Makanya saya tidak bisa main saksofon. Kalau sudah tergerak silakan. Ya, 600.000. Saya itu melayani musik, saudara, saksofon. Pak Tri, bass kosong, oke. Piano kosong, oke, main musik. Loh, enggak kesel loh, main musik khotbah, enggak. Karena hobi bukan, coba saudara tanya yang hobi main musik pun. Saudara dijadwal terus-menerus, saudara bisa jenuh. Saya bukan karena jadi pendeta melayani gitu, saudara. Ya, saya sudah cerita ya, dari pemuda dulu, hari Minggu itu saya pulang ke rumah jam 11 malam, baru sampai di rumah. Pelayanan dari sana ngelatih vokal grup, main musik, ngiring ibadah di berbagai gereja, ngajar sekolah minggu, latihan paduan suara. Jam 3 sore pulang, mandi tok, jam 4 berangkat lagi, pulang jam 11 malam. Pelayanan, bukan pendeta. Karena apa? Saya akan mengeluh kalau itu saya tidak mengasihi Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya akan mengeluh. Dan tidak naik sepeda motor, saudara. Terakhir pelayanan saya di Mangkunegaran itu jam 7 malam, Minggu. Itu dari Colomadu saya nyepeda, ontel. Ya, karena sepeda motor dipakai bapak saya, pelayanan sendiri saya pakai sepeda ontel. Sepeda untong, gonceng ke staf LPMI yang gemuk. Tiap hari, tiap minggu. Ngomel-ngomel tidak. Bersengut-sengut tidak, karena memang saya melakukan untuk Tuhan. Mbok orang piye-piye saya tidak peduli, karena saya mengasihi Tuhan, saya akan melayani Tuhan, menggunakan talenta-talenta saya, bakat-bakat saya untuk Tuhan, itu saja.